Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Sapratama Saputra, NIM B119-109, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Keputusan Tata Usaha Negara atau sering juga disebut dengan KTUN. Pengertian KTUN sendiri tertulis jelas pada Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tepatnya pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yang menyatakan keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari pengertian tersebut dapat saya analisis unsur-unsur di dalamnya, yaitu yang pertama, penetapan tertulis. Yang dimaksud dengan penetapan tertulis artinya bahwa sebuah keputusan tata usaha negara itu dibuat secara tertulis, baik di pusat maupun di daerah, bentuknya itu tertulis. Unsur yang kedua yaitu dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Artinya di sini yang mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara itu adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Lantas siapakah badan atau pejabat tata usaha negara tersebut? Di sini dijelaskan pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah yang berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Contohnya, kalau di lingkup universitas itu salah satunya seperti rektor, karena di sini rektor yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan tata usaha negara atau SK, yang sering juga disebut SK rektor. Unsur selanjutnya yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara. Artinya di sini suatu keputusan tata usaha negara itu berisi perbuatan hukum yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban bagi orang lain. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya di sini suatu keputusan tata usaha negara dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang mana yang berlaku? Yaitu hukum positif Indonesia. Dan selanjutnya yaitu bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret artinya suatu keputusan tata usaha negara tersebut itu berwujud atau dapat ditentukan. Contohnya surat keputusan rektor mengenai kuliah daring atau kuliah online itu berwujud, tertulis dan langsung ditandatangani oleh rektor Universitas Jambi. Sedangkan individual artinya di sini itu tidak tertuju untuk umum, melainkan tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Akan tetapi jika yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap orang yang terkena keputusan tersebut disebutkan. Contohnya tadi surat keputusan rektor mengenai kuliah daring atau kuliah online dituju kepada para wakil rektor, para kepala biro, para pendidik, para mahasiswa, dan lain-lain. Itu disebutkan satu persatu. Yang terakhir yaitu bersifat final. Artinya suatu keputusan tata usaha negara itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, lain halnya dengan keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Itu belum dikatakan bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban bagi pihak yang bersangkutan. Dan unsur yang terakhir ialah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Artinya di sini suatu keputusan tata usaha negara tersebut dapat menimbulkan konsekuensi bagi seseorang atau badan hukum perdata. Badan hukum perdata di sini yaitu seperti perkumpulan, perseroan terbatas atau PT, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Sekian pembahasan dari saya mengenai keputusan tata usaha negara atau KTUN. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.